Mohon izin Ibu, kita mulai saja ya teman-teman. Kami dari kelompok 2 dengan materi analisis penggunaan aplikasi Quizy dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks laporan hasil observasi di platform YouTube. Nah, sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Pertama, saya sendiri, Putri Mutiara, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, ada saudara Adian sebagai pemateri kedua. Terus ada saudari Fadia sebagai pemateri ketiga. Dan saudari Dwitia sebagai pemateri terakhir. Oh, salah. Ada saudara Baldi sebagai pemateri ketiga dan Dwitia sebagai pemateri terakhir. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu kami jelaskan dulu apa itu Quizy. Nah, teman-teman, Quizy itu adalah aplikasi pembelajaran berbasis game yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat dan mengikuti kuis interaktif. Nah, aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan cara yang menyenangkan. Setelah menjawab pertanyaan, siswa mendapatkan umpan balik langsung dan guru dapat melacak kemajuan serta hasil kuis secara real time saat kuis tersebut terjadi. Nah, selain itu, Quizy ini juga menyediakan filter untuk membuat kompetisi antara siswa sehingga meningkatkan motivasi dalam belajarnya. Nah, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Adian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon untuk slide-nya digeser. Ya, baik. Selanjutnya adalah kekuatan atau kelebihan dari penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada video yang telah kami analisis mengenai teks laporan hasil observasi. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan juga kompetitif, di mana di dalam pembelajaran tersebut siswa mengerjakan asesmen dalam bentuk kuis interaktif secara berkelompok. Nah, dalam demikian, situasi ini menciptakan kolaborasi dan juga kompetisi antara siswa dalam menjawab asesmen dan juga meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Kemudian kelebihan yang kedua adalah menarik dan inovatif, yang mana penggunaan Quizzes ini dalam pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat pada respon siswa di akhir pembelajaran yang mengatakan bahwasanya pembelajaran lebih menyenangkan menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian penggunaan Quizzes ini dalam pembelajaran itu memudahkan siswa dalam mengerjakan asesmen, karena Quizzes dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer, tablet, ataupun ponsel. Kemudian adalah format pertanyaan yang beragam, di mana di dalam quizzes tersebut itu ada berbagai format seperti pilihan ganda, kemudian kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan atau survei, dan juga esai. Kemudian adanya umpan balik yang instan, yang mana setelah menjawab pertanyaan, siswa dapat langsung melihat hasil dari jawaban yang telah diisi.
Kemudian yang terakhir adalah gamifikasi pembelajaran, yang mana gamifikasi pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen permainan, yaitu dalam sebuah pembelajaran itu dilibatkan sebuah permainan agar proses belajar lebih menyenangkan dan juga interaktif. Nah, aplikasi Quizizz ini menyediakan berbagai fitur menarik seperti adanya skor, leaderboard, dan juga challenge yang meningkatkan motivasi peserta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adian. Nah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Fadia untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan dari analisis kelompok kami terhadap analisis penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks laporan hasil observasi. Nah, ada 5 kelemahan yang kami analisis, hasil kami yang pertama yaitu keterbatasan interaksi. Nah, keterbatasan interaksi di sini yaitu siswa hanya terfokus pada game Quizizz yang dimana kegiatan tersebut membuat interaksi antara guru dan peserta didik terbatas. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa yang dimana beberapa siswa mungkin tidak terlibat dalam penggunaan Quizizz tersebut karena mereka tidak terbiasa dengan format Quizizz. Yang kedua itu variasi gaya belajar yang berbeda. Tentunya tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama, sehingga para peserta didik kesulitan dalam melakukan penggunaan Quizizz tersebut. Yaitu yang keempat, tantangan teknologi, di mana beberapa peserta didik mungkin tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai sehingga dalam pelaksanaan penggunaan Quizizz tersebut tidak lancar. Yang kelima yaitu kurangnya umpan balik. Dalam konteks di sini umpan baliknya seperti pemahaman atau perbaikan kesalahan dari penggunaan Quizizz tersebut. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadia. Nah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan Saudara Baldi untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang penggunaan Quizizz dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah peluang. Nah, adapun peluang penggunaan aplikasi Quizizz dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, pengembangan keterampilan siswa. Hal ini dengan menggunakan metode pengembangan kreativitas siswa, metode pelajaran ini yang dipadukan dengan penggunaan teknologi dapat melatih peserta didik lebih terampil dalam penyampaian materi atau dalam belajar. Yang kedua, guru lebih kreatif. Guru dapat lebih kreatif dalam menciptakan variasi metode pembelajaran seperti penggunaan teknologi atau alat bantu visual yang dapat mendukung berbagai gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, siswa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka. Yang keempat, penerapan pemahaman langsung pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan aplikasi Quizizz dapat diterapkan oleh guru untuk
untuk memberikan peluang siswa dalam pemahamannya tentang materi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu sampai penyampaian materi saya tentang peluang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Baldi yang sudah menjelaskan materinya. Untuk materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saudari Dwi Tia, kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait ancaman. Moderator ya, ancaman terkait penggunaan kuisis dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada ketidakfokusan. Penggunaan kuisis memungkinkan siswa untuk tergoda untuk membuka aplikasi atau situs lain selama menggunakan kuisis. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu keterampilan teknologi. Penggunaan kuisis siswa dan guru yang dengan teknologi mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan kuisis sehingga dapat menghambat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada kualitas pertanyaan. Apabila ada soal yang dibuat tidak berkualitas atau tidak mengurangi efektivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat itu kurangnya sosial. Dalam pembelajaran yang terlalu bergantung pada platform digital seperti Quizizz, itu dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu stres dan tekanan. Penggunaan Quizizz dalam bentuk game yang terdapat dalam Quizizz itu dapat membuat beberapa siswa merasa tertekan atau cemas. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dwi Tia. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Selanjutnya kami membuka sesi saran atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada saudari Liana, saya persilakan. Baik, mohon izin bertanya. Saya wakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana cara agar siswa yang tidak terbiasa dengan format kuis tetapi terlibat dalam pembelajarannya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya saudari Liana. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Kami menerima 2 pertanyaan untuk audiens. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, moderator izin bertanya. Baiklah, kepada saudari Adenia, saya persilakan. Baik, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar siswa yang tidak terbiasa dengan format kuis tetap terlibat dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Adenia.
Sepertinya pertanyaannya sama dengan saudari Liana. Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Adian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Liana sekaligus pertanyaan dari Adenia, yaitu bagaimana cara agar siswa yang tidak terbiasa dengan format kuis dapat tetap terlibat dalam pembelajaran. Caranya yaitu adalah guru harus menggunakan metode yang dapat melibatkan siswa tersebut, yaitu misalnya dengan menggunakan diskusi kelompok seperti pada video yang kelompok kami analisis, atau juga bisa dengan permainan interaktif atau ada metode lain. Mungkin seperti itu. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Adian. Apakah saudari Liana dan Adenia sudah mengerti atas jawaban yang telah diberikan dari Adian? Baik, terima kasih Saudara Adian. Jawaban pertanyaannya saya cukup mengerti. Baik, terima kasih. Apakah saudari Liana sudah mengerti atas jawaban yang telah diberikan oleh saudara Adian? Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudari Liana. Apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Jika tidak ada, kami akhiri presentasi hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.